Pernah gak sih kalian merasa gagal, bingung menentukan arah hidup, atau bahkan merasa hubungan dengan orang tua itu rumit? Ternyata perasaan seperti itu juga pernah dialami banyak orang. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rida Aulia. Hari ini saya akan meresensi sebuah buku berjudul Rentang Kisah karya Gita Savitri Devi. Walaupun saya membaca buku ini dalam versi digital, isi dan pengalaman membacanya tetap terasa sangat berkesan. Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke isi ceritanya, aku bacain dulu ya identitas bukunya. Judul buku Rentang Kisah, penulis Gita Savitri Devi, penerbit Gagas Media, tahun terbit 2017, cetakan pertama, tebal buku 208 halaman, genre non-fiksi. Bahkan buku ini pernah diadaptasi menjadi film pada tahun 2020, tapi menurut saya versi bukunya memberikan emosi dan sudut pandang lebih mendalam. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Gita Savitri Devi sejak masa remaja hingga dewasa. Gita digambarkan sebagai sosok yang sering merasa bingung menentukan masa depannya. Hubungan dengan sang ibu juga tidak terlalu baik. Bahkan pada masa tertentu, ia merasa ibunya adalah sosok yang sulit dipahami. Dalam hidupnya, Gita pernah mengalami kegagalan. Salah satunya ketika tidak berhasil masuk fakultas yang dia. Namun, kegagalan itu justru menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Ia kemudian melanjutkan studi ke Jerman dan mengambil jurusan kimia murni, sesuatu yang cukup jauh dari impiannya di bidang seni. Di sana kita mulai mengalami banyak perubahan cara berpikir, cara memandang hidup, dan cara memahami dirinya sendiri. Dalam buku ini juga terdapat kisah tentang Paul yang menceritakan dinamika hubungan dan perbedaan keyakinan. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur penting dalam buku ini. Tema utama buku ini adalah pencarian jati diri dan proses pendewasaan. Selain itu, ini juga membahas hubungan orang tua dan anak, kegagalan, pendidikan, serta proses menerima diri sendiri. Tokoh utamanya tentu saja Gita Savitri. Tokoh pendukung yang cukup berpengaruh adalah ibu Gita dan Paul. Pendakwaan dalam buku ini terasa hidup karena ditulis langsung berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Alur yang digunakan adalah alur campuran, karena cerita berpindah antara masa lalu dan masa sekarang. Latar tempat dalam buku ini berada di Indonesia dan Jerman. Gaya bahasa yang digunakan cukup santai dan ringan seperti sedang mendengar seorang bercerita secara langsung, tetapi tetap memiliki makna yang dalam. Pesan moral yang paling terasa adalah bahwa kegagalan dan kebingungan dalam hidup merupakan bagian normal dari proses bertumbuh. Ada beberapa kelebihan utama dari buku ini. Pertama, kejujuran penulis. Kita tidak berusaha terlihat sempurna, ia justru menceritakan rasa takut, bingung, kegagalan secara terbuka. Hal ini menunjukkan pembaca merasa lebih dekat dengan cerita. Kedua, konflik yang terasa realistis. Hubungan antara kita dan ibunya sangat relate dengan kehidupan banyak pembaca. Ketiga, penyampaian pesannya inspiratif tetapi tetap realistis. Buku ini tidak hanya berisi kata-kata motivasi, tetapi juga menunjukkan proses jatuh bangun dalam kehidupan. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami, terutama untuk pembaca muda. Selain memiliki kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, alur cerita terkadang terasa melompat-lompat karena berbentuk kumpulan pengalaman hidup. Kedua, beberapa bagian terasa sangat subjektif karena menggunakan sudut pandang pribadi penulis. Ketiga, ada beberapa pengalaman menarik yang menurut saya bisa diceritakan lebih mendalam, terutama saat kehidupan kita di Jerman. Namun, secara keseluruhan, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai dan pesan yang ingin disampaikan buku ini. Bagian yang paling menarik bagi saya adalah ketika kita mulai memahami ibunya dari sudut pandang yang berbeda. Dari situ, saya menyadari bahwa terkadang kita terlalu cepat menilai orang lain tanpa benar-benar memahami perasaan mereka. Buku ini juga mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dari kegagalan seseorang bisa menemukan arah hidup yang baru. Setelah membaca buku ini, saya merasa menjadi lebih reflektif dan lebih menghargai proses dalam kehidupan. Menurut saya, buku Rentang Kisah sangat cocok dibaca oleh remaja dan dewasa muda yang sedang mencari jati diri atau merasa bingung tentang masa depan. Buku ini juga cocok untuk pembaca yang menyukai kisah nyata yang reflektif dan penuh pelajaran hidup. Kesimpulannya, Rentang Kisah adalah buku yang jujur, realistis, dan relevan dengan kehidupan anak muda saat ini. Terima kasih sudah menonton video resensi saya. Salam literasi.